Banyak warga yang kaget dengan harga baru BBM bersubsidi ini karena diumumkan di waktu yang tak biasa pada Sabtu siang dan langsung berlaku 1 jam sejak diumumkan. Kemarin masih 5115. Oh gitu. Iya, uang jalan belum naik, solar udah naik. Tekor ini, aduh pening. Tekor ya? Tekor. Tapi biasanya per hari ngisi berapa tuh? Paling patokan sehari itu 100.000. Sekarang nih tadi dapat berapa? Tadi cuma ada sisa uang tuh 65.000, ini sisa 20.000 lagi nih. Seperti biasa lagi bensin mah. Sewanya juga pada gak ada. Bensin naik terakhir ribu. Tapi Akang tahu nggak hari ini bensin pertalite naik? Nggak tahu. Tadi teman telat kasih tahunya. Keputusan ini diambil pemerintah karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan justru dinikmati kalangan mampu pemilik mobil pribadi. Subsidi BBM yang disunat pun dialihkan untuk yang lebih membutuhkan. 3 bantalan sosial disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. Rp24,17 triliun dialokasikan untuk 3 jenis bantuan. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun untuk keluarga kurang mampu, subsidi upah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan, dan bantuan transportasi serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum dan nelayan sebesar Rp2,17 triliun. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Ini sudah tepat, pertama momentumnya tepat, yang kemudian yang kedua adalah ini memang harus dilakukan. Karena tekanan eksternal geopolitik tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Data orang miskin, data kesejahteraan sosial, yang mana itu lebih tidak mustahil untuk dilakukan proses pemutakhiran. Gitu. Bantuan BLT BBM sebesar Rp600.000 bagi penerima dibagikan dalam 2 tahap pada bulan September dan Desember 2022. Sebagian besar disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Sejumlah pihak khawatir bantalan sosial yang disiapkan pemerintah tak cukup menahan daya beli masyarakat. Penyalurannya juga harus dibenahi agar lebih tepat sasaran. Lagipun kalau ada kenaikan tarif juga, kalau kita bandingkan dengan kenaikan BBM yang sekarang, menurut saya dan menurut kami teman-teman sebagian besar, ini nggak ada artinya gitu. Karena kan efek domino sangat luas, Mbak, ya kan? Kenaikan tarif BBM pasti akan menaikkan segala macam kebutuhan hidup. Apakah dengan uang 300.000 itu cukup untuk 2 bulan? Mengingat efek dominonya, Pak, ya kan? Efek dominonya, ya kan? Semua barang serba naik. Apakah cukup 300.000 2 bulan? Pertanyaan saya seperti itu. Tidak signifikan kalau misalnya ada belanja pemerintah yang belum dioptimalkan begitu ya. Misalnya saja kita tahu kemarin belanja pemerintah yang di spendingnya di belanja pemerintah tuh banyak belum teralokasi begitu. Dan kami perkirakan masih ada silpa di atas 100 triliun di tahun ini yang sebenarnya bisa digunakan untuk menambal subsidi ini begitu. Karena evaluasi dari BPS ya, exclusion error-nya itu di atas 50%. Ketidak tepat sasarannya bagi kelompok yang mampu, yang tidak mampu itu tinggi sekali gitu. Jadi bagi yang mampu tinggi sekali. Nah ini menjadi problem meskipun sudah diupdate, kalau basicnya tidak diperbaiki, maka akan sangat sulit sekali. pengawas Pemerintah harus memastikan dampak kenaikan harga BBM ini bisa diredam dengan kebijakan yang tepat. Pasalnya, angka kemiskinan diprediksi bakal meningkat karena kenaikan harga tidak dibarengi peningkatan pendapatan masyarakat. Tata kelola penyaluran BLT BBM dan bantalan sosial juga harus dibenahi agar lebih tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV.